Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad. Salli sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fi kulli hatin wa sami'ati ma yaqiyuti wa amda. Allahumma barik lima khalaq wa fi hadhihi Allahumma barik wa fi hadhihi al-mujadaya istighfar. Al-Fatihah. Ala wujudi asma'ihi wa bi wujudi asma'ihi ala thubuti as-sobihi wa thubuti as-sobi ala wujudi dhati il muhalun ayakum al-masfa ayakal masfi ayakal binapsihi lawan tetepe nafs awak diwene atau kahanane sifat. Jadi bagi mereka para salikin atau muridun itu masih orang yang ingin mendekat kepada Allah. Dari kata aroda yuridu, menghendaki, artinya menghendaki ingin mendekat kepada Allah. Oleh Allah dituntun, ditarbiyah, mulai proses Allah itu mengenalkan atau mendidik, mengenalkan, memberi pengertian kepada para salikin yang sedang berlaku atau usaha mendekat kepada Allah. Dengan para salikin ini melihat atharihi ai makhluke Allah dan ciptaane Allah al-muqnatihi kan wis den yakini dan telah dikukuhkan dalam artian kenyataan keyakinan. Ketika kita bisa melihat makhluknya Allah, maka hidayah Allah menuntun terus melihat, teringat, menyadari, ngerti ing asmae Allah. Wujud asma, mergo ono makhluk mari bisa menyadari, melihat Allah itu punya asma. Illa yasduru dzalik illa min qadirin muridin alimin. Karena makhluk tadi tidak akan muncul terjadi kecuali dari zat yang kuasa, asma, qadirun. Ya qadir, ya qadir. Tanpa kekuasaan asma ini tidak mungkin. Ketika itu kita kemudian mengenal ada asma Allah, sing asmane qadir. Ketika kita sudah mengenal asma Allah, ismu al-qadir, Allah netepake mergo ene asma niki terjadi ketetapan, kepastian, ada sifat. Karena asma-asma ini muncul dari sifat alim. Ya alimun, punya asma alim.
ya qadirun karena sifat kudroh. Jadi muncul asma niki sak tenane sangka sifatnya Allah. Setelah Allah kita melihat sifat, baru kita bisa melihat asma. Ya. Allah punya sifat latifun, welas. Dari sifat ya latifun. Jadi orang melihat makhluk, melihat asma wa subutul asma'ihi netepake adanya sifat ausaf. Dari kita urut asma, dia punya lakop atau asma orang kaya. Ini netepake bahwa dia punya sifat kaya. Dia orang kuat, asma orang qawiyun, orang kuat. Maka dia ditetapkan menjadi punya sifat kuat. Maka asma qawi niki muncul dari sifat kuat. Sifat kuatnya Allah itu bisa jadi tulek di bawah dari atas, ning di sini dari bawah. Mengenal makhluk, mengenal asma, munggah neh, mengenal asma, mengenal sifat. Jadi sifat kudroh. Mengapa disebut qadir? Karena punya sifat kudroh. Orang disebut orang kaya karena punya sifat kaya. Disebut orang alim karena punya sifat alimun. Dia punya asma qadirun muncul saka sifat kudratun. Wal iradat wal alimun. Jadi alim sifat itu sifat. Alimun punya sifat alim. Iradatun ya punya sifat iradah. Wa subutul ausafi. Kata kita sudah meyakini dan memahami Allah punya sifat, maka menetapake wujudnya zat. Izlam halun ayakumal wasfu asbik ayasfa binafsihi. Lek wis bisa netepne ana sifat, pasti ana zat. Karena tidak mungkin sifat kiamu binafsihi, binafsi sifati itu sendiri. Sifat itu melekat pada zat. Sifat ngalim melekat pada orang yang alim. Sifat pintar melekat pada orangnya, zatnya pintar. Warna bendera merah putih, warna merah dan putih itu sifat melekat pada zatnya bendera itu. Zat dan sifat ini tidak bisa dipisahkan. Izmuhalun ayyakuma. Wasfal wasfi binafsihi. Tidak mungkin sifat itu berdiri dengan dirinya sifat itu sendiri, mesti melekat yang disifati. Karena itulah di sini logikanya. Lek di logika, lek wis wong kenal sifat pasti melihat zatnya. Malah wasubuti ausafihi netepake ala wujudi zatihi izmuhallun karena tidak mungkin sifat itu berdiri dengan dirinya sendiri, pasti melekat pada yang disifati. Wadha halus salikin zaukiyah, pengertian, pemahaman yang demikian tadi dari makhluk ke asma, asma ke sifat, sifat ke zat. Itu adalah halus saliki, kahanane, atine, akale, pangrosone para salikin. Lek salikin dereng niki dereng mlaku.
tasik muridun nek pun salikin mesti pun tukang mriki mlaku ngenal makhluk, ngenal asma, ngenal sifat, nazat salikil murid atau sulukul murid, melakune murid ya ila hadratillahi, dari awal melihat makhluk, melihat asma, melihat sifat, terus melihat zat. Dan ini nanti kalau salikin ini berpisah, melihat makhluk, melihat asma, si makhluknya hilang, melihat asma, kemudian melihat sifat, asma hilang. Begitupun melihat sifat, ketika melihat sifat zatnya gak katon, ketika dia melihat zat sifatnya hilang, masih parsial, belum mampu. Koyok kita melihat benda ini, melihat hanya di titik fokus, nanti bidang yang lain nggak terlihat. Itu pada titik fokus. Nah, hati ini salikin niku tasik koyok meripat kita, titik yang terlihat, sanjingnya kabur. Milo ketika siat melihat, kemudian ngangen-ngangen, lian titik fokus hilang. Ketika kita lihat makhluk, gak ketok asma sifat zat. Ketika kita melihat asma makhluk, sifat zat hilang. Ketika kita melihat sifat makhluk, asma zat hilang. Ketika kita melihat zat hilang. Ini tasik terputus-putus. Ilang anake wong sing arbabil jadbi teng mriki kaya foto. Foto ini kita macret, niku semua yang kena lensa, itu tambah. Bukan hanya titik fokus, itulah begitu cret semua gambar jelas bisa ditelok. Tapi lak mripat mboten hanya titiknya aja. Cantik kali. Sama ndelok kuku, niki pun mboten ketinggal. Ndelok alali, niki pun gak ketok. Itulah ya, Ainul Basirah wong sing jek saleh. Gung ijma kafah, belum bisa kafah dan ijma. Nek foto cantik kali, seret foto gambare kafah. Seluruh yang terekam oleh kamera itu tampak. Cik pinter kamera kalau meripat kita itu. Karena meripat kita itu sesungguhnya tidak bisa fokus, kitanya terpengaruh. Belah hatinya para salikin. Salikin tasik ngeten iki gung iso melihat makhluk, asma, sifat, zat ketok kabeh dereng saged. Ini salikin. Itu tingkatannya. Kada sikal khalifin. Waya afalu. Dan ini adalah penggawe. Ntar lahum asarun iki fa inna awwalu ma yadharu lahum. Satene kawitane barang sing dilihat oleh salikin asar. Belum bisa melihat asma, belum bisa melihat sifat, melihat awwalu ma yadharu al asaru. Jelas. Waya af'alun, yaitu penggawe bagi mereka salikin bilai si bilah af'aliyah. Kemudian bilah sifat rasa, semua salikin sing gampang ketok asar ail af'al. Penggawe ini duwe akobah sing ubane Allah. Aku melihat ini af'aliyah. Itulah sikit. Fayastadiluna biha, karena kita melihat penggawe kita iki sing ngrene Allah dan sebagainya. Yastadiluna Allah asma, dengan lihat makhluk itu kita bisa melihat dalili asma. Wabil asma Allah sifati ya malik. Ya sifat, wabil sifati Allah wujudil zati. Jadi sudah terangkan. Wahum alladzina yaquluna ma ra'ayna syai'an. Mereka itu orang-orang yang salik, kemudian dia merasa
padha muni baik muni niku fil qalbi yaqulu nama dia berkata ma ra'aina aku tidak melihat syai'an suci illa ra'ainallaha ba'dahu aku tidak melihat makhluk illa melihat Allah ba'dahu lan ini setelah melihat makhluk baru melihat Allah melawang ini ada qablahu ba'dahu ma'ahu fihi ini paling dhuwur ba'dahu jadi orang melihat makhluk ayil afal ayil mukonatat makhluk ini apal coba metafisika penggawe tidak bisa dilihat yang dilihat gerak tangan dari itu dia bisa melihat asma dari asma dia bisa melihat sifat dari sifat bisa melihat zat lek teko lek mboten nggih nang kandhek tinggal tingkat salikin cek teko ya, ibarat wong mlaku nyang Surabaya mandek ning Kertosono ning Jombang apa wis teko Kertosono ketika kita teko Kertosono wis lepas kedirine ketika lepas nang Jombang Kertosono ilang itulah salikin ba'dahu nah ba'dahu niku dereng ma'ahu ba'dahu itu hampir setara dengan qablahu ba'dahu yang qablah itu sawa satu sak dhuwure iki ma'ahu sak dhuwure iki fihi mijing liya dina terangken ba'dahu amal majdubuna ini salikun salikun itu ba'dahu belum bisa ba'dahu belum ma'rifat masih ba'dahu qablahu ba'dahu melihat makhluk terus lali makhluk oh Allah sing nyiptakne nah nanti tiba ba'dahu nek qablahu wah kayak sing Allah baru melihat makhluknya ini ke qablahu bisa Pak satu tarafannya aja ini namanya kajian ilmiah Zauqiyah itu hidayah dan apa nih taufik Allah kita nih ngaji muga-muga dengan barokah ilmu niki Allah paling hidayatul ma'rifah hidayah makrifat mengenal Allah Ta'ala ini salikin kita mungkin satu saat salikin tasik dari istiqomah saat kita tekel Kertosono satu saat balik neh saat belas gak melaku ini kita maka sing paling tinggi adalah istiqomah akbarul karomah istiqomah kai istiqomah zikrul anillah ingat kepada Allah sandure zikir adalah muraqabah istiqomah fil muraqabah ini tasiam sandure istiqomah fis salik walau hakikate yo salik semua tapi masih tataran syar'i ketika salik yang maksud sini tataran sudah tataran hakiki istiqomah fis salik nanti tasik cik ning kutha wis teko stasiun wis teko Kertosono masing-masing orang tidak sama kadang balik neh yang banyak ini mek mumbang balik ajeng akhirnya ngomong ini kok kaya sapi sing narik gilingan perjalanan kita itu tanpa sadar nambung melayu dari makhluk ke makhluk mila niki banyak orang terjebak kali fatar mugana dianggap kita sudah sampai padahal masih dari makhluk dari mukawanat ke mukawanat lek perukalah asma apalagi sifat dereng sedikit wa amal majdubuna adapun orang jazab yang ditarik jazab itu ditarik dikendaki Allah dikenalkan prakteknya ada kata di tajalli maka sebenarnya orang itu tidak bisa melihat Allah kalau enggak Allah menampakkan atau mentajali kepada majlub tajali tingkat-tingkat
Koyok saman ndelok gambar ning gone HP. Saman klik muncul gambar. Dilakoni ilang ganti gambar. Niku saman sing ndelok kok gambare sing menampakkan teng sampean. Lek gambare tidak dipanggil, sama nyawang yo gak etok gambare. Sing ketok namung HP. Ning ketika saman klik gambar muncul, baru saman bisa melihat. Walaupun saman gak niat ndelok gambar, ning lampun madhep nyanggone HP, gambar teko, gambar terlihat. Itulah hal ya majrubin. Allah menampakkan. Arti gak iso nolak, langsung zauq. Ning lek dereng nyawung mlili karena Allah enggak mentajali, ya ora ketok apa, sing ketok tetap nafsune. Aku nyawang, aku istiqomah. Sing ketok ini. Mila dalam kajian tasawuf, ini ikhtiar kita sebenarnya itu tidak mempengaruhi usul kita. Ini hanya syar'an, kewajiban ikhtiar. Hakikatnya Allah menampakkan. Nah, bahasa tadi jazab ditarik. Karena banyak jazab, umat ditarik di hadapan Allah. Lek mbayai gambarne kaya wong dipanggil presiden terus nang istana negara. Sing punya gendak presiden. Nah, ini tingkat-tingkat. Ada dipanggil cek dadak ngurus surat. Dadak numpak sepur apa pesawat. Dari sepur numpak apa niku transportasi udol buruk pakai yang istana negara niku dijazab walaupun kita salik itu jazab hakikatnya ini tingkat jazabnya sangat rendah kita saliko murito arroza yaridu atau taroza itu tidak bisa kalau Allah tidak menghendaki ini hakikat. Mila kita tidak boleh menjaga mujadae, hanya kewajiban. Ada yang langsung dipanggil di depan nenggone presiden tanpa bila ya perjalanan. Orang langsung hatinya hadir di hadapan Allah. Ada itu kok langsung makom wahdiyah. Ada makom ya fana akadiyah awal. Ada sah makom sani ail istiqomah artinya pun anteng bisa mengetahui bainal ahadiyah wal waidiyah itu yang tertinggi itu pun tidak pernah ada pantok kaya dene wong yang angkasa dhuwur sak pira Apollo itu tidak pernah ketemu pantoke cakrawala atau alam karena alam itu tidak ada pantoknya. Lihat aja Amerika mengirim ya napa nika satelit mboten anten wis teko pontok. Begitu Allah a'la lebih tinggi daripada cakrawala. Bahkan mukhitatun meliputi semua alam. Sehingga tidak mungkin kita pantok ngenteni hadrohnya Allah. Tinggi ya kaya apa tidak mungkin ngentokne hadrohnya Allah. Lo gambarnya kecil. Petelot ini barang cilik. Sama tidak mungkin mampu melihat apa yang ada di petelot ini. Atau tangan sama. Tetap mengapa kita tidak mampu menangkap apa yang ada di perut. Nanti latihan di rumah. Ini baru petelot. Belum lapangan niku. Sama neng lapangan di enek apa ndak akan bisa pantau sempurna apapun juga sukete piro rupane apa bentuknya apa enggak pernah pantau ya enggak bisa pantau ini baru petelot lapangan apalagi itu alam apalagi Allah Subhanahu miro tidak pernah ada pantok karena manusia itu tidak bisa. Kalau para ulama menggambarkan ilmu ini Allah kaya segara ya nggih nulis mangsa itu hanya gambaran masih jauh dengan kesenyataan gambaran ora padha karo sing digambar ndak mungkin tapi ora iso padha karo sapine namanya gambaran
keterangan yang menggambarkan kahanane Allah. Gambar tetap jauh dengan apa sing digambar ini, jauh dengan apa sing diomongi. Montor kuwi apik, gambaran sing diomongi wong kuwi karo montore jauh kenyataannya. Lebih sempurna montore karena tidak ada kalam yang mampu mengungkap kahanan, apalagi doa Al-Fatihah. Maka yang ada tawakal, pasrah birohmatillahi wa wa bitajallillahi hatta kita wusul ila Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nur wa aslahu faqad zalamtu wa laysa li fa in darutta kuntu syasa ya sayyid ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal alaika rabb wangdur musilate ya ayyuhal alaika rabbini biidnillah wangdur musilate ya sayyidi ya ayyuhal 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 ya sayyidi ya ayyuhal. Al-Fatihah. Maka kita harus terus riadoh melatih hati, melatih pikiran, melatih lisan kita. Jangan sampai hati kita lepas zikir pada Allah. Sampai-sampai hati kita lepas baca sholawat pada Rasulullah. Jangan sampai lepas lisan kita zikir pada Allah. Jangan sampai lisan kita lepas baca sholawat pada Allah. Ya mudah-mudahan dengan demikian kita mendapat taufik hidayah dari Allah SWT serta mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita usul di hadronya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ahad pagi, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami aturkan pada pusat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina
Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. فاشفع لنا عند الكريم. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للخطرة العليا. يا ربنا اللهم صل سلمي. Hadirin wal hadirat, pada kesempatan ini pula kami sampaikan satu pengumuman, yaitu mulai hari Kamis malam Jumat tanggal 27 Zulqa'dah 1441 Hijriah atau tanggal 16 Juli 2020 Masehi dilaksanakan mujahadah pengamalan 40 hari menyongsong pelaksanaan mujahadah kubro Muharram 1442 Hijriah yang pelaksanaannya tetap sebagaimana petunjuk pemerintah dalam rangka turut mencegah penyebaran wabah COVID-19. Semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, sambutan atas nama peserta pengajian kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Nahrawi Hasan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salam Allah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah
تحية للحضرة العلية. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. أما بعد، Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Muallif Salawat Wahidiyah, Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedung Lo Al-Munazarah yang senantiasa kita ikuti dan kita taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anha wa ahlal bait yang kami muliakan, para bapak ibu pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, para bapak ibu pengurus Pondok Pesantren Kedung Lo Al-Munazarah yang kami hormati, para bapak ibu Khotimul Wahidiyah tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang hadir yang kami hormati, para bapak ibu peserta pengajian kitab Al-Hikam yang kami muliakan, hadirin hadirat, mujahidin wa mujahidat, santriwan santriwati yang berbahagia. Dalam kesempatan yang mulia pada pagi hari ini, perkenankan kami ikut serta di belakang hadirin hadirat untuk memanjatkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan pengajian kitab Al-Hikam Ahad pagi, sekaligus halal bihalal perjuangan Wahidiyah Pusat dalam keadaan sehat walafiat. Sanjungan salawat, salam dan barakah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kepangkuan beliau Baginda Agung junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wattabi'ihim wattabi'it tabi'ina ila yaumil qiyamah. Tundanya salam ikraman, ta'ziman wa mahabbatan yang setulus-tulusnya kepangkuan para awliya illah wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususan ila khadrati ghawthi hadha zaman radhiyallahu an, wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amaddana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Dengan kesungguhan hati mari kita yakini para beliau-beliau yang kami sebut di atas tadi,
khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghawthu hadha zaman radhiyallahu an berkenan mengulurkan syafaat, tarbiyah, nazrah dan barakahnya kepada kita, sehingga acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini benar-benar membuahkan manfaat, maslahah serta peningkatan dalam segala bidang, terutama kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam kesempatan yang penuh barakah ini, pribadi kami yang zalim ini dipercaya mewakili para hadirin hadirat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Matur kepangkuan panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo. Sungguh kami bungkam 1000 bahasa. Oleh karena itu, kami mohon doa restu hadirin hadirat, wabil khusus kepangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah, guru rohani kita, pembimbing dan penuntun kita untuk usul kehadirat Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tugas mulia ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil ali. Ya Sayyidi, ya ayyuhal ghawth, ya Sayyidi, ya ayyuhal ghawth, ya Sayyidi, ya ayyuhal ghawth. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh barakah ini, kita diberi kesempatan untuk hadir di acaranya beliau. Sungguh ini adalah fadl yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita bersama. Tidak semua orang, tidak semua pengamal bisa hadir di sini. Bersimpuh sungkem Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an. Hadirin hadirat, oleh karena itu, mari dalam kesempatan yang penuh nazrah ini, masih dalam suasana bulan Syawal ini, kita matur sendiri-sendiri ke pangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an. Kita mohon ampun, kita mohon maghfirah, kita pasrahkan jiwa dan raga kita kepada beliau. Kita mohon ampun orang tua, kita mohonkan ampun orang tua, anak dan istri kita. Kita tumpahkan segala isi hati kita, kita haturkan segala permohonan kita. Sungguh Bapak Ibu, kesulitan-kesulitan yang kita alami, permasalahan-permasalahan perjuangan yang kita hadapi di daerah kita masing-masing, itu tidak lain akibat su'ul adab kita kepada beliau. Itu karena banyaknya dosa-dosa kita kepada beliau yang menutupi hati kita, sehingga pancaran nazrah beliau tidak bisa menembus relung hati kita. Hadirin, Nuwun sewu Kanjeng Rama, kami di sini menundukkan hati,
memasrahkan jiwa. Ampuni kesalahan-kesalahan kami, kezaliman dan kebodohan kami, Kanjeng Rama. Bukakan mata hati kami, perbaiki iman kami. Jangan tinggalkan kami walau hanya sedetik, Kanjeng Rama. Sungguh, jika panjenengan tinggalkan kami, kepada siapa kami harus nderek, Kanjeng Rama? Sungguh, jika panjenengan enggan menuntun dan menolong kami, lalu siapa yang akan menuntun dan menolong kami, Kanjeng Rama? Jika bukan kepada panjenengan, kepada siapa kami harus berguru? Kepada siapa kami harus gandol? Kepada siapa kami harus mengadu saat mengalami kesulitan, Kanjeng Rama? Kami tahu bahwa kami tak pantas berdampingan dengan panjenengan, Kanjeng Rama. Tetapi sungguh kami tak kuat berpisah dengan panjenengan walau sedetik, Kanjeng Rama. Jika panjenengan hindari kami, pasti kami semua akan hancur binasa diterkam nafsu-nafsu kami. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghaus, salamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi bilazra musilatil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Tentu apa yang kami sampaikan banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kepangkuan panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Matir radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munawwarah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghawthi radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nahrawi Hasan, disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, teriring doa jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, amin ya. Yang terakhir, segala kesalahan zahiran wa batinan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama datang panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu ta'ala anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min rawdi hadha zaman an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin wal hadirat juga hormati, demikian sambutan-sambutan yang kita sampaikan baik mewakili dari pusat maupun mewakili para hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu yang hormati. Di pagi hari ini kita dapat taufik hidayah dari Allah SWT, di mana di pagi hari ini kita bisa memulai pengajian hikam Ahad pagi yang telah beberapa minggu atau bulan ini kita istirahat ya, karena satu adanya Ramadan dan adanya musibah cobaan dari Allah, ujian dari Allah tentang penyakit ini. Ya, mudah-mudahan Ahad pagi ini betul-betul diridhai Allah serta mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diberikan manfaat matlakah yang sebesar-besarnya. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil abdu min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Uthulatul Zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radallahu ta'ala anhum wa ata alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amaddana bi amdatihim kama yalqu bika wa bi amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita sehingga Ahad pagi ini menjadi awal Ahad pagi yang bercahaya. Ma asyaqat bidayatuhu asyaqat nihayatuhu. Sesuatu yang awalnya nanti diberi sukses, berhasil barokah oleh Allah, maka selanjutnya nanti berakhir dengan diberi barokah dan manfaat. Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, berhubungan dengan halal bihalal, kita baru saja melaksanakan ibadah puasa dan ibadah Syawal, walaupun dari tempat atau rumah masing-masing. Tapi saya yakin apabila kita mengerjakan dengan ikhlas, senantiasa berdiri pada Allah, senantiasa lillah dan billah, insyaallah sama saja kalau kita ke masjid yang tidak atau kurang lillah billah. Begitupun pula kita disunahkan dalam hari raya ini untuk menyempurnakan fadlnya Allah, berupa ampunan-ampunan yang diberikan Allah pada kita.
juga disunatkan menyempurnakan ampunan sesama kita, sesama hak adamiyah. Karena itu mari kita, baik itu secara pribadi, perorangan ke perorangan, atau perorangan kepada perjuangan, atau perjuangan kepada perorangan, atau sebagai pejuang dengan pejuang, suatu bentuk hubungan satu yang lain tentunya akan muncul satu hak dan kewajiban, muncul hak-hak yang harus kita penuhi, baik hak adamiyah, hak moral, ataupun tentunya kita sebagai manusia tidak kurang tidak lebih, kita pasti ada satu kekhilafan, kesalahan, baik yang tidak kita sengaja sadari atau kita sadari. Mari kita saling memaafkan karena Allah SWT. Kita saling memaafkan satu yang lain karena sunnah Rasulullah SAW. Dan kita sadari billah la haula wala quwata illa billah. Sehingga ibadah kita berhalal bihalal ini betul-betul menjadi halal bihalal yang kamilan, ya, yang mardiyan, sehingga amal kita ini diterima, dicatat oleh Allah sebagai amal yang solih yang dapat kita ambil. Hadirat yang kami hormati, saya sebagai pribadi dan keluarga, saya banyak sekali mendapat pertolongan, mendapat bantuan dari Bapak semua, apapun bentuknya. Tapi saya tidak pernah bisa syukur kepada sampean semua. Bahkan aku ikut sebagai usaha saya. Untuk itu saya minta maaf kepada sampean semua. Anak-anak saya dan istri saya, kami mohon maaf. Mungkin anak saya dan istri saya tidak bisa minta maaf langsung, memang mungkin karena itu sana wakili minta maaf yang sebesar-besarnya dan sampaikan kepada seluruh pengamal suatu idea dimanapun dan kapan berada, tolong mintakan maaf, baik sebagai pribadi saya maupun sebagai pengasuh perjuangan Waidiyah yang merupakan perjuangan Mbah Yai. Tentunya justru di sana lebih banyak hal-hal yang belum bisa saya laksanakan sebagai kewajiban saya atas tanggung jawab sebagai pengasuh perjuangan Waidiyah. Sekali lagi mari kita mohon maaf satu dengan yang lain. Kedua, kita mohon maaf kepada Mbah Yai Mu'alif Sholat Waidiyah, yang mana kita dapat amanah berupa perjuangan Waidiyah yang harus kita perjuangkan untuk umat masyarakat, sehingga umat masyarakat kembali kepada Allah SWT. Dan kita mohon maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita dapat amanah untuk merjuangkan selawat Rasulullah SAW kepada umat masyarakat, sehingga masyarakat ini semua berselawat, semua berdiri pada Allah dan Rasulullah SAW, menjadi umatan yang solehan, umat yang betul-betul soleh, yang makmuman kepada Rasulullah SAW ila daril akhirah. Amin amin. Sekali lagi para hadirin, di samping itu mari kita tingkatkan lillah dan billah kita. Kita latih dalam hati kita. Umat masyarakat masih banyak sekali yang belum kita sampaikan perjuangan Waidiyah kepada mereka. Hingga
Kalau sampai terjadi peristiwa belum sampai kita sampaikan dan mereka sudah mati, mereka nanti akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu kita sudah tidak punya waktu lagi untuk memenuhi kewajiban kita. Mari di pagi hari ini kita ngetok kekuatan batinnya kita, menangis, mengakui dosa-dosa kita, mengakui kengelunjuman-kengelunjuman kita, mengakui dosa kita kepada Allah. Padahal kita banyak mendapat nikmat-nikmat dari Allah SWT. Baik itu nikmatul ijad, nikmatul imdad, baik imdadul iman, imdadul ilman, maupun idad, satu kehidupan yang diberi sejahtera, diberi tentram dalam hidup kita. Karena itu mari semua yang ada di anak kita yang tidak merasa dosa di hadapan Allah Ta'ala, berdp-dp, nangis langsung, makmuman pada Mbah Yai dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan kita di belakang Mbah Yai Qaddasallahu sirrah, di belakang Rasulullah SAW, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafsin ya'dati ma'lumatillah ya fi yudrati wa amdati. Allahumma barik fima khalaq wa fi hadhil Allahumma barik wa fi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik wa fi hadhil mujadah. Allahumma barik wa fi hadhil mujadah. Allahumma barik وفي هذه اللهم بارك فيما خلق وفي هذه المجادلة اللهم بارك وفي هذه المجادلة يا استغفار. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ismika wa bi sayyidina Muhammadin wa bi barakatil ghawti wa awanihi wa sahbihi ya Allah ya Allah ta'ala. Allahumma wa bi jahi sayyidina Muhammadin wa bi barakatil ghawti wa amani wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radiyallahu. Allahumma bi'ismika wa bi jahi sayyidina Muhammadin wa bi barakatil ghawti wa awani wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala. Balligh jami'an nida'ana hadha wa ja'al balligh jami'al alamin nida'ana hadha wa ja'al fi ta'ala balligh jami'al nida'ana hadha waj'al fi balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi balligh jami'al nida'ana hadha waj'al fi balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi
بلي جميع العالمين دانا هذا واجعل في تعطيرهم فإنك على كل شيء قدير فإنك على كل شيء قدير بالإجابة فافروا إلى الله وقل جاء الحق إن الباطل كان وقل جاء الحق إن الباطل كان وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان وقل جاء الحق إن الباطل كان وقل جاء الحق إن الباطل وقل جاء الحق إن الباطل كان وقل جاء الحق إن الباطل كان وقل جاء إن الباطل وقل جاء إن الباطل كان وقل جاء إن الباطل كان وقل جاء الحق إن الباطل وقل جاء إن الباطل كان وقل جاء إن الباطل وقل جاء إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Hari kita nita 4 penjuru.